Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas hukum dan etika bisnis. Perkenalkan, nama saya Dian Prita Maharani dengan NIM 642211404. Kan saya Lucia Brianti dengan 64221400. Nama saya Ahmad Fatoni dengan NIM 64221397. Nama saya Jessica Devianti dengan NIM 64221414. Nama saya Muhammad Nova Razan dengan NIM 642211406. Pengertian hukum. Hukum dapat dikatakan sebagai keseluruhan norma yang oleh kekuasaan dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa atau penyelenggara negara. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut S.M. Amin, hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi di mana tujuannya untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia di dalam suatu masyarakat, sehingga ketertiban dan keamanan terjaga dan terpelihara. Yang kedua, menurut Plato, pengertian hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur, mana sifatnya mengikat baik terhadap hakim maupun masyarakat. Karakteristik hukum. Yang pertama, adanya perintah dan larangan, yaitu sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang masyarakat. Terus yang kedua ada sifatnya memaksa, yaitu setiap individu wajib mematuhi suatu hukum yang berlaku tanpa pengecualian. Dan yang terakhir terdapat sanksi, yaitu hukuman yang diberikan kepada pihak-pihak yang melanggar hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hukum terbagi menjadi dua, yang pertama hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis tertera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Sedangkan hukum tidak tertulis meliputi adat istiadat dan kebiasaan. Selanjutnya di sini ada tujuan hukum. Tujuan hukum ini bersifat universal, yaitu terwujudnya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya hukum, maka semua perkara dapat diproses melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, berikut ini adalah beberapa tujuan hukum. 1. Mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. 2. Memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Yang kelima, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Selanjutnya ada wujud hukum. Hukum berwujud norma-norma yang secara klasifikatif disebut sebagai sistem hukum. Negara Indonesia mempunyai sistem hukum sendiri, yaitu yang pertama ada hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan negara sebagai pengelola negara dengan warganya. Yang kedua, hukum administrasi tata usaha negara, menyelesaikan permasalahan warga negara yang belum dipenuhi haknya oleh negara. Yang ketiga ada hukum pidana, yaitu mengatur permasalahan hukum yang mengandung unsur kriminal. Yang keempat ada hukum perdata, yaitu mengatur hubungan hukum antar warga negara dan diselesaikan dengan perdamaian. Dan yang terakhir ada hukum acara, yaitu mengatur tata cara beracara di peradilan. Di sini ada hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum privat, hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia kepentingannya. Contohnya yaitu ada hukum sipil, hukum dagang, dan hukum perdata. Yang kedua ada hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan setiap individu dalam masyarakat dengan negara berkaitan dengan umum. Contohnya yaitu ada hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.
Selanjutnya ada hukum berdasarkan isinya. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia kepentingannya. Contohnya hukum sipil, hukum dagang, dan hukum perdata. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan setiap individu dalam masyarakat dengan negara berkaitan dengan umum. Contohnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi negara. Yang kedua ada hukum berdasarkan sumber. Hukum undang-undang yaitu hukum yang telah tertera pada peraturan perundang-undangan. Hukum adat yaitu hukum yang dibuat berdasarkan peraturan kebiasaan di suatu daerah. Yang ketiga ada hukum traktat, yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih. Yang keempat ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang dibuat berdasarkan putusan hakim. Yang kelima ada hukum doktrin, yaitu pernyataan yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang atau beberapa orang ahli hukum. Next. Selanjutnya ada hukum berdasarkan bentuknya. Hukum tertulis yaitu hukum yang terdapat pada berbagai kitab perundang-undangan. Selanjutnya ada hukum tidak tertulis yaitu hukum yang berlaku di suatu masyarakat dan ditaati meskipun tidak tertulis. Berikutnya ada hukum berdasarkan tempatnya, hukum nasional yaitu hukum yang berlaku hanya di dalam wilayah suatu negara. Lalu ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara negara di dalam dunia internasional. Lalu ada hukum berdasarkan waktunya. Ada ius continentum, yaitu hukum positif yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu. Ada ius constitutionem, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa mendatang. Lalu ada hukum asasi, yaitu hukum alam yang berlaku di semua tempat dalam segala waktu. Next. Lalu ada hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada hukum material, yaitu hukum yang mengatur tentang kepentingan dan hubungan di mana wujudnya perintah, perintah, dan larangan seperti KUHP. Lalu ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material, disebut juga hukum acara, seperti KUHP. Lalu ada hukum berdasarkan sifatnya, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang sifatnya memaksa dan mutlak bagaimanapun keadaannya. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang boleh dikesampingkan jika pihak-pihak yang bersangkutan telah memiliki peraturan sendiri. Selanjutnya ada pengertian hukum perdata dan hukum perikatan. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil yang mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan harta benda, kegiatan usaha, dan tindak-tindakan yang bersifat perdata lainnya. 2. Hukum perikatan. Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subjek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan, yang terdiri dari perikatan yang timbul dari ditetapkan undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian, syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum perdata. Ruang lingkup hukum perdata meliputi buku 1, hukum perseorangan, hukum keluarga yang terdiri dari hukum perkawinan dan hukum hubungan keluarga. Buku kedua, kebendaan dan hukum warisan. Buku ketiga, perikatan atau perjanjian. Buku keempat, daluarsa dan pembuktian. Khusus untuk bidang perdagangan, ada satu kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. 2. Isi KUHD berikatan erat dengan KUHP per khusus buku 3. Selanjutnya ada pengertian dan
Dudukan hukum dagang. Hukum dagang secara sederhana didefinisikan hukum yang mengatur hubungan hukum antar manusia, orang per orang, dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan atau perniagaan. Kedudukan hukum dagang sebenarnya diletakkan pada hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang satu dengan perseorangan lain dalam segala usaha untuk memenuhi kebutuhannya, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir ada pengertian hukum bisnis. Suatu urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya di sini ada tujuan hukum bisnis. Yang pertama, untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Yang kedua, untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil menengah atau UKM. Yang ketiga, untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Yang terakhir, untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Selanjutnya, di sini juga ada fungsi hukum bisnis. Yang pertama, bisa untuk dijadikan suatu sumber informasi bagi semua yang menggeluti para pelaku bisnis. Yang kedua, pelaku bisnis bisa lebih mengetahui hak dan kewajibannya saat membangun sebuah usaha, agar usaha atau bisnisnya tidak menyimpang dari aturan yang ada di dunia perbisnisan yang sudah ditulis perundang-undangan dan tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, untuk pelaku bisnis agar memahami suatu hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kegiatan bisnis. Yang keempat, agar untuk terwujud suatu watak dan perilaku kegiatan di bidang bisnis atau kegiatan usaha yang adil, jujur, wajar, sehat, dan dinamis. Yang dijamin suatu hukum bisnis. Selanjutnya di sini ada sumber hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yang berkaitan dengan dasar terbentuknya hukum bisnis. Sumber hukum bisnis yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada asas kontrak perjanjian, yaitu yang dilakukan oleh para pihak sehingga masing-masing pihak patuh pada sebuah kesepakatan. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak, yaitu yang dimana para pelaku usaha bisa membuat dan menentukan sendiri isi perjanjian yang disepakati. Sedangkan menurut perundang-undangan, sumber hukum bisnis itu sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Yang kedua, hukum publik yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau Pidana Ekonomi. Yang ketiga, hukum dagang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Yang terakhir, peraturan lainnya di luar KUHP Perdata, KUP, dan KUHD. Selanjutnya, ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama, kontrak bisnis. Kedua, bentuk badan usaha atau PT firma, PT firma CV. Yang ketiga, pasar modal dan perusahaan go publik. Yang keempat, kegiatan jual beli oleh perusahaan. Yang kelima, investasi atau penanaman modal. Yang keenam, likuidasi dan pilot. Yang ketujuh, merger, akuisisi dan konsolidasi. Yang terakhir, pembiayaan dan perkreditan. Yang selanjutnya jaminan hutang, surat-surat berharga, ketenagakerjaan, perlindungan terhadap konsumen, distribusi dan agen, perpajakan, asuransi, menyelesaikan sengketa bisnis, dan yang terakhir bisnis internasional dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan presentasi. Hukum adalah seperangkat norma yang bersifat mengikat dan memaksa, bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam dunia bisnis, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum bisnis saling melengkapi untuk mengatur hubungan antar pelaku usaha serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum bisnis sangatlah penting agar setiap pelaku usaha dapat menjalankannya
menjalankan kegiatannya secara adil, jujur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.